صل على محمد Inna akramakum indallahi atqakum. Yang dilihat oleh Allah adalah takwanya. Jangan sampai kita membedakan satu dengan yang lain karena faktor kekayaannya, sombong kita. Kita membedakan satu dengan yang lain atas kepintarannya, sombong kita. Kita membedakan satu dengan yang lain atas pangkat dan jabatannya, sombong kita. Kita membedakan satu dengan yang lain atas nasab faktor keturunannya, sombong kita. Makanya hati-hati, orang yang sombong walaupun hanya sedikit tidak layak masuk surganya Allah. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak layak masuk surganya Allah orang yang ada di dalam hatinya setitik sifat sombong. Tidak layak masuk surganya Allah. Padahal surga itu lambang kebahagiaan, lambang kedamaian, lambang kesejahteraan. Tidak layak mendapatkan itu semua kalau di dalam hati kita terdapat setitik sifat sombong. Buang itu semua. Irji ilallah, kembali kepada Allah, bertaubat, minta ampunan kepada Allah. Keluar dari komunitas-komunitas yang menjauhkan diri kita kepada Allah. Keluar dari komunitas-komunitas yang mengajak kita bermaksiat kepada Allah. Keluar dari komunitas-komunitas yang di dalamnya ada ghibah, ada fitnah, ada tajassus, mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Keluar. Bukti bahwa kita kembali kepada Allah. Bukti kalau kita bertaubat kepada Allah. Ingat, Allah rindu kepada kita. Allah rindu kepada tangisan-tangisan kita. Allah rindu kepada kita yang penuh dengan dosa. Ingat, sebesar apapun dosa kita, masih lebih besar pengampunannya Allah. Jauh lebih besar maghfirahnya Allah. Jangan pernah ada kata putus asa dalam kamus kehidupan kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Sha'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim آمين. حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنف المحدثين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني جول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sha'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'ala fi uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanan bi'alihi ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal wa alhamdul minnatu wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifzi warzuqna al hikmah wa ilham al malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wasallam. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli wa sallim. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qatimul la yumallu sama'u tanazzala an qawli wa fi'li wa niyati bi astaghfi min kulli da'i wa nur dalilul qalbi 'inda jahli wa hayrati fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa mukalati wa habli bihi fahman wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi bil qabri wasati wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala nabiyir rahman yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin aimmatin bihim yaghfirul ghaffar dhambi wa jallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-A'raf 169. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun warisul kitaba ya'khuduna 'arada hadzal adna wa yaquluna sayaghfaru lana wa ya'tihim 'aradun misluhum
مثله يأخذوا ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إننا نضيع أجر المسلمين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف. Fakhalafa, maka Allah mengganti atau meneruskan khalifah min ba'dihim, dari setelah mereka kaumnya Kanjeng Nabi Musa, khalfun, dengan pengganti warithul kitabah, yang mana diwariskan Alkitab, yaitu kitab Taurat. Ya'khuduna arada hadzal adna, ya'khuduna, akan mengambil mereka arada, terhadap harta benda, kekayaan keduniaan, hadzal adna, yang mana ini semua hina. Wa yaquluna, dan akan berkata mereka, sayughfaru lana, Allah akan memaghfirah kami, Allah akan mengampuni kami. Wa iyatihim aradun, dan jika datang kepada mereka aradun, harta benda, kekayaan, mithluhu, sama seperti sebelumnya, ya'khudhuhu, mereka pasti akan mengambilnya juga. Jadi sifat dasar manusia ada sifat rakus. Sifat dasar manusia ada sifat-sifatnya kerah, ada jiwa-jiwanya kerah, yang tomak dan tidak tahu malu. Itulah sifat dari kerah. Kaumnya Kanjeng Nabi Musa dikutuk oleh Allah menjadi seekor kerah, kemudian dimatikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala, fa khalafa min ba'dihim, maka Allah mengganti, meneruskan min ba'dihim, dari setelah mereka, setelah kaumnya Kanjeng Nabi Musa dimatikan oleh Allah, kecuali yang beriman, yang ikut dalam kelompoknya Kanjeng Nabi Musa. Namun Allah menggantinya khalfun, menggantinya warithul kitab, dan mereka itu juga mendapatkan warisan berupa kitab, yaitu kitab Taurat. Mengganti dengan yang lebih baik, bagus. Namun ini mengganti dengan yang lebih buruk. Padahal sama, mereka juga mendapatkan warisan sebuah kitab, yaitu kitab Taurat. Apa yang mereka lakukan?
ya'khuduna 'arada. Mereka mengambil, lebih memilih arada, harta benda kekayaan, hadal adna, padahal harta benda yang mereka pilih di hadapannya Allah, di sisi Allah, hadal adna, ini adalah kehinaan. Jadi mereka nggak mau terhadap petunjuk-petunjuknya yang ada dalam Taurat. Namun mereka lebih memilih keduniaan, harta benda, kekayaan yang hina di sisi Allah. Namun mereka pede, mereka percaya diri, wa yaquluna, dan berkata mereka, sayughfaru lana, Allah akan memaafkan kita, Allah akan mengampuni kita. Saking pedenya. Bahkan wa qalatil yahudu wan nasara, berkata Yahudi dan Nasrani, nahnu, bahwa kami, abna'ullah, anak-anaknya Allah, wa ahibbu wa ahibba'u, dan kami kecintaannya Allah. Saking pedenya orang-orang Yahudi dan Nasrani, saking pedenya mereka melakukan dosa-dosa yang mana mereka menganggap dirinya adalah anak-anaknya Allah dan menganggap dirinya kekasih-kekasihnya Allah. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'u, dan kekasih-kekasihnya Allah, kecintaannya Allah. Enteng mereka, saking pedenya mereka melakukan perbuatan dosa dan mereka yakin perbuatan dosanya itu akan dimaghfirah oleh Allah, akan diampuni oleh Allah. Wa iyatihim aradun mithluhu ya'khudhuhu, dan jika datang kepada mereka aradun, harta benda, mithluhu, semisal yang sebelumnya, bahkan lebih banyak dari yang sebelumnya, ya'khudhuhu, mereka juga akan tetap mengambilnya, tetap akan memilihnya. Itulah jiwa-jiwa dari kaumnya Kanjeng Nabi Musa. Dan ini lebih jelek dari sebelumnya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani lebih memilih harta benda ketimbang akhiratnya. Hati-hati. Kalau kita lebih mementingkan keduniaan ini daripada akhirat, hati-hati. Kita telah terjangkiti oleh jiwa-jiwa Yahudi dan Nasrani. Terus pede bahwa mereka akan diampuni oleh Allah, bahkan ada penebusan dosa. Karena mereka menganggap dirinya anak-anaknya Allah, menganggap dirinya kecintaannya Allah. Makanya jangan sampai kita terjebak oleh tipu daya setan. Zaman now juga seperti itu, hati-hati. Jangan sampai kedekatan kita dengan para ulama, dengan para kiai menyebabkan kita kehilangan akhlakul karimah kita. Karena saking akrabnya,
sehingga unggah-ungguhnya tidak dipakai. Karena saking akrabnya, kadang lama pada ulama, pada kiai. Hati-hati, harus tetap kita berpegang teguh pada rantai-rantainya Allah, pada syariat-syariatnya Allah. Kalau istilah orang Indonesia, kalau padi semakin berisi, semakin merunduk. Semakin kita mendapatkan ilmu, kepemahaman, pasti akhlak kita akan tambah mulia. Pasti kita akan menjunjung akhlak yang mulia di hadapan orang tua kita, di hadapan guru-guru kita, dan di hadapan sesama kita. Jangan terjebak, jangan terlena karena keterdekatan sehingga menghilangkan akhlak mulia. Dipertanyakan oleh Allah, alam yukhaz alaihim, apakah belum, apakah tidak mengambil alaihim atas mereka mitsaqul kitab, perjanjian di dalam kitab Taurat. Apa tidak ada perjanjian di dalam kitab Taurat? Alla yaqulu 'alallahi, sungguh tidak berkata mereka 'alallah, kepada Allah, ilal haq, kecuali yang benar. Wadarasu ma fihi, dan mempelajari mereka, menderis mereka, ma fihi, apa-apa yang ada di dalam kitab. Apakah tidak ada perjanjian di dalam kitab Taurat? Pastinya ada. Alla yaqulu, sungguh tidak akan berkata mereka 'alallah, atas nama Allah, illal haq, kecuali yang benar. Kalau yang dusta tidak mereka katakan. Itu seharusnya kalau kita berpegang teguh pada kitabnya Allah. Wadarasu, dan menderis, mempelajari mereka, ma fihi, apa-apa yang terdapat di dalam kitab mereka. Ingat, waddarul akhiratu, ingat negeri akhirat, khairun, itu lebih baik, lilladzina yattaqun, untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau orang yang bertakwa pastinya lebih mengutamakan kepentingan akhirat daripada kepentingan dunia. Dunia ini hanya dijadikan wasilah untuk menuju akhirat. Makanya jangan terjebak demi kesenangan sesaat kita melupakan akhirat. Memang kebanyakan seperti itu. Kalau orang sudah lupa segalanya, lupa bahwa dia tetangganya ditipunya, lupa mengambil hak-hak hartanya padahal dia yatim, lupa tidak memberi upah terhadap bawahannya padahal mereka orang kecil. Lupa karena mereka silau atas gemerlapnya dunia, silau sehingga mereka lupa. Saking silaunya akhirnya lupa terhadap kewajiban-kewajibannya, terhadap hak-hak orang lain, hak-hak bertetangga, hak-hak atas bawahan dan atasan, pimpinan dan bawahan.
lupa. Atas orang tua dan anak lupa, karena mereka silau dengan gemerlapnya dunia. Lupa yang mana seharusnya orang tua memberikan contoh terbaik bagi anak-anaknya. Lupa bahwa orang tua menjadi contoh bagi anak-anaknya. Lupa mereka bahwa kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya memberi makanan yang halal. Lupa mereka. Yang mereka perbuat justru melanggar aturan-aturan syariatnya Allah. Haknya karyawan tidak dibayarkan. Zalim mereka. Haknya orang-orang yang kecil tidak diberikan oleh mereka. Zalim mereka. Yang seharusnya orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya ajaran yang baik, memberikan contoh suri tauladan yang baik terhadap anak-anaknya, justru mereka tidak memberikannya. Justru mereka sebaliknya memberikan contoh yang buruk terhadap anak-anaknya, memberikan contoh yang buruk pimpinan terhadap anak buahnya. Yang seharusnya itu tidak boleh terjadi, karena di kitab manapun mengajarkan seperti itu, memerintahkan kepada yang baik dan meninggalkan terhadap yang buruk, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Semua isi kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran sama, memerintahkan kepada yang baik dan menjauhkan kepada yang buruk, yang dilarang. Makanya kita harus jadi seorang pemimpin yang adil. Mana kewajibannya, mana haknya, harus sungguh-sungguh menjadi prioritas dalam kehidupannya. Kepada anak-anaknya, dia harusnya memberikan makanan-makanan yang halal dan bergizi, halal dan thayyibah. Namun anak-anaknya, anak dan istrinya diberikan harta yang haram, makanan yang haram. Zalim mereka terhadap dirinya dan juga terhadap anak dan istrinya. Kalau mereka paham, pasti mereka tidak akan melakukannya itu semua, karena itu semua akan membawa kepada keburukan, kesusahan, keterpurukan. Makanya kita disadarkan oleh Allah. Dengan mengaji, kita dipahamkan oleh Allah. Jangan sampai kita berbuat zalim terhadap diri kita sendiri dengan berlaku mengerjakan hal yang dilarang oleh Allah dan berbuat zalim kepada orang lain, termasuk kepada anak dan istri. Afala ta'qilun? Apakah mereka tidak berpikir? Apakah mereka tidak mempunyai akal sehat maksudnya? Berarti kalau mereka melakukan itu semua, berarti akalnya sedang sakit. Sakit mereka karena di dalam jiwanya terdapat penyakit. Lihat nanti kehidupannya, apalagi di akhir kehidupannya.
akan sengsara dan lebih sengsara lagi kalau tidak bertaubat, tidak menyadari, tidak kembali, tidak irji'un, mumpung masih diberi waktu, mumpung masih diberi umur panjang oleh Allah. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Allah akan menguji kita semua dengan kebaikan, dengan keburukan, agar kita sadar dan dapat kembali kepada Allah. Allah rindu kepada kita. Allah rindu kepada pendosa-pendosa. Allah rindu kapan mereka akan kembali kepada Allah, kapan mereka akan bertaubat. Irji ilallah. Rindu Allah tidak terbalaskan, cintanya Allah tidak sampai, karena di hati mereka ada kekafiran, menutup dari petunjuknya Allah, menutup karena keangkuhannya, menutup karena kesombongannya, terlalu pede mereka atas dosa-dosanya, terlalu menggampangkan, mengentengkan mereka atas dosa-dosa yang besar. Afala ta'qilun, apakah mereka tidak mempunyai akal? Kok nggak mikir mereka? Dikira mereka langsung jadi besar, lahir langsung besar. Tidak, ingat itu semua, bahwa kita dilahirkan ke dunia ini membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Pengorbanan dari seorang ibu, perjuangan dari seorang ayah untuk menafkahi kita, pengorbanan dari seorang ibu dengan kasih sayangnya, bahkan nyawanya dipertaruhkan tatkala melahirkan kita. Kita harus sadari itu. Kita semua sama, manusia sama, di hadapannya Allah sama. Yang membedakan hanya takwanya. Wad-darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Ingat, bagi orang-orang yang bertakwa, akhirat lebih baik daripada dunia. Makanya tidak gampang orang yang bertakwa menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan dunia. Menipu sana sini, mendolimi sana sini. Afala ta'qilun, apakah mereka nggak punya akal? Sapi aja menyusui anak-anaknya, walaupun nggak punya akal. Tapi manusia yang seharusnya memberikan anak istrinya makanan yang halal, makanan yang bergizi, itu tidak dilakukannya. Malah memberikan anak dan istrinya harta yang haram, hasil dari menipu, hasil dari mendolimi orang lain. Neraka kehidupannya. Walladzina, dan orang-orang yang yumassikuna bil kitab, yang memegang teguh terhadap kitab. Memegang teguh maknanya memahami, mengaji, kemudian memahami, kemudian menjalankan apa yang disyariatkan dalam kitab, yang diperintahkan dalam kitab, menjauhi apa yang dilarang dalam kitab. Yumassikuna, anteng mereka, anteng, damai dengan berpegang teguh kepada kitab.
Kalau kita umat Islam berpegang teguh kepada Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Wa aqamus sholat, dan dirikanlah sholat. Karena sholat itu tanha anil fahsai wal munkar. Karena sholat itu mencegah dari mendolimi diri kita sendiri dan mendolimi orang lain. Ingat, inna, sesungguhnya Allah la nudi'u, tidak akan menyia-nyiakan siapa Allah ajrul muslihin. Allah tetap akan memberi ajr, pahala, upah, balasan yang baik berupa surga bagi siapa? Al-muslihin, orang-orang yang soleh, soleh untuk dirinya dan soleh untuk orang lain. Inilah bedanya orang yang berpegang teguh pada kitabnya Allah dan orang yang tidak berpegang teguh kepada kitabnya Allah. Beda, kelakuannya beda, perbuatannya beda. Kalau kita berpegang teguh pada kitabnya Allah, pastilah kita wadarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun. Pasti kita akan memilih kampung akhirat, memilih akhirat daripada memilih dunia yang kita dapatkan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Allah dalam kitab kita. Santai saja, santai tapi pasti, nggak usah gerusuk, santai saja. Yumassikun, sakun, tenang, harus anteng, harus sakinah hidup kita. Pastinya kalau ingin sakinah, pastinya butuh perjuangan, butuh kesungguh-sungguhan. Dengan cara apa? Bil kitab, dengan cara berpegang teguh pada kitab Al-Quran. Kalau Al-Quran menyuruh kita wa aqamus sholat, pastinya kita tetap menjalankan aqamus sholat. Kalau Allah memerintahkan kita untuk mendirikan sholat, pastinya kita akan mendirikan sholat. Karena dengan sholatlah, dengan kesabaran, keistiqomahan kita mendirikan sholat, inilah yang akan menolong kita, menjadi wasilah datangnya pertolongan dari Allah. Inna, sesungguhnya Allah la nudi'u, tidak akan menyia-nyiakan ajrul muslihin, terhadap pahala ganjaran bagi orang-orang yang soleh, soleh untuk dirinya dan soleh untuk orang lain, soleh spiritualnya dan juga soleh sosialnya. Hablum minallah wa hablum minan nas, sama-sama diraihnya kemuliaan di dunia, lebih-lebih kemuliaan di akhirat. Nikmat yang Allah berikan sewaktu kita hidup di dunia hanya 1%, dan 1% itu dirasakan oleh seluruh hambanya. Yang 99% besok di yaumil kiamat terdapat di mana? Di dalam surga. Ingat, kita di hadapannya Allah sama, yang membedakan kita adalah takwanya. Ingat itu, sama kita di hadapannya Allah. Tidak ada keturunan A, keturunan B, sama. Yang membedakan hanya takwanya.
keturunan nasabnya kiai sama di hadapannya Allah. Yang dilihat oleh Allah adalah takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang dilihat oleh Allah adalah takwanya. Jangan sampai kita membedakan satu dengan yang lain karena faktor kekayaannya, sombong kita. Kita membedakan satu dengan yang lain atas kepintarannya, sombong kita. Kita membedakan satu dengan yang lain atas pangkat dan jabatannya, sombong kita. Kita membedakan satu dengan yang lain atas nasab faktor keturunannya, sombong kita. Makanya hati-hati, orang yang sombong walaupun hanya setitik tidak layak masuk surganya Allah. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak layak masuk surganya Allah orang yang ada di dalam hatinya setitik sifat sombong. Tidak layak masuk surganya Allah. Padahal surga itu lambang kebahagiaan, lambang kedamaian, lambang kesejahteraan. Tidak layak mendapatkan itu semua kalau di dalam hati kita terdapat setitik sifat sombong. Buang itu semua. Irji ilallah, kembali kepada Allah, bertaubat, minta ampunan kepada Allah, keluar dari komunitas-komunitas yang menjauhkan diri kita kepada Allah, keluar dari komunitas-komunitas yang mengajak kita bermaksiat kepada Allah, keluar dari komunitas-komunitas yang di dalamnya ada ghibah, ada fitnah, ada tajassus, mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Keluar. Bukti bahwa kita kembali kepada Allah. Bukti kalau kita bertaubat kepada Allah. Ingat, Allah rindu kepada kita. Allah rindu kepada tangisan-tangisan kita. Allah rindu kepada kita yang penuh dengan dosa. Ingat, sebesar apapun dosa kita, masih lebih besar pengampunannya Allah. Jauh lebih besar maghfirahnya Allah. Jangan pernah ada kata putus asa dalam kamus kehidupan kita. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.